Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sekaligus penyanyi pertama atas nama Dewi Fasilah, dan penyanyi kedua atas nama Mutmainnah, dan penyanyi ketiga atas nama Siti Umayyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai agama dan moral pada usia 6 tahun. Di mana perkembangan nilai agama dan moral di sini adalah kemampuan anak untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan moral, istilah moral atau moralitas di sini adalah mengacu pada suatu kumpulan aturan dasar secara umum yang mengenai benar dan salah. Jadi di sini anak sudah bisa membedakan antara benar dan yang salah. Dan yang kedua adalah tahapan karakteristik anak usia dini. Di sini pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada usia tersebut anak ketergantungan terhadap orang tuanya, yaitu perilakunya masih menirukan perilaku orang tuanya. Dan di sini pada usia tersebut, di sini konsepsi anak tersebut tentang Allah sebagian besar ditentukan oleh konsep dan sikap orang tua terhadap Allah. Dan yang kedua adalah pada usia 2 sampai 3 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah dapat mengerti bahwa Al-Qur'an datangnya dari Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah usia 4 sampai 6 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah dapat mengenal dan dapat belajar mencintai Allah sebagaimana ia belajar mencintai orang-orang yang berada di sekitarnya, seperti contohnya di lingkungan keluarga seperti ayah, ibu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat pada usia 6 sampai 8 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah mampu mengenal Allah dan pada usia tersebut anak sudah dengan mengenal Allah sudah bertambah, di mana karena pada usia tersebut anak sudah lingkungannya sudah lebih luas dan pengalamannya bertambah banyak. Dan yang ketiga adalah profil subjek yang diteliti. Nama Muhammad Ilham Wajah Walidi, nama ayah Ahmad Roji, dan nama ibu adalah Ulfatul Tamamah. Dan pekerjaannya sama-sama sebagai guru. Dan hasil observasi yaitu indikator yang dicapai pada anak di sini adalah kondisi yang dialami anak ini mengalami perkembangan yang sangat baik, dan perkembangan yang dialaminya karena adanya dorongan dari lingkungan sekitarnya. Anak tersebut dalam perkembangan nilai agama dan moralnya sangat baik, dan karena banyak menirukan perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan kan tetapi pada anak tersebut mengalami kekurangan dalam beribadah, dalam ibadah sholat, di mana anak tersebut masih belum fasih dalam tasyahud awal dan pembacaan kunut. Dan faktor pendukung di sini yang pertama adalah karena adanya kebiasaan keluarganya, terutama kedua orang tuanya dalam sehari-hari, anak sudah terbiasa melakukannya. Di sini kebiasaan orang tuanya dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur, dan setelah bangun tidur. Jadi anak di sini sudah terbiasa dalam kebiasaan orang tuanya. Jadi anak
anak tersebut sudah melakukannya. Dan faktor pendukung yang kedua adalah anak di sini sudah dilatih sejak dini untuk bisa dilatih sejak dini yang baik, antara yang baik dan yang buruk. Jadi anak tersebut sudah sejak dini mengetahui, sudah dilatih membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga adalah anak sudah membiasakan membaca doa-doa dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya doa sebelum masuk WC dan keluar WC. Dan yang ketiga adalah faktor penghambat. Anak tersebut sudah bisa mengerjakan ibadah meskipun belum sempurna. Anak sudah bisa mengerjakan puasa meskipun setengah hari, dan sudah diajarkan oleh orang tuanya. Dan anak tersebut juga sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat syukur, dan bisa membaca surat-surat pendek dengan sempurna. Dan anak tersebut, faktor penghambatnya di sini adalah anak tersebut mudah meniru kebiasaan teman-temannya yang kurang baik, dimana jika temannya tidak mengaji, maka anak ini tidak melakukannya karena anak tersebut mudah meniru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang nilai agama dan moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang artinya kebiasaan, tata cara, adat. Istilah moral selalu dikaitkan dengan aturan-aturan, kebiasaan, dan tata cara suatu masyarakat. Termasuk pula dalam moral adalah aturan-aturan, nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat setempat. Dalam pembelajaran nilai agama dan moral ini, sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kurikulum pendidikan anak usia dini, bahwa nilai agama dan moral tidak hanya dikaitkan dalam kegiatan ibadah agama yang rutinitas, akan tetapi melalui secara luas dalam berbagai aktivitas anak sehari-hari, sebagaimana yang mencakup dalam penanaman kasih sayang, sopan santun, tanggung jawab, kerapian, dan kebersihan. Yang kedua, ada karakteristik anak usia dini di usia 2 tahun 9 bulan, yaitu rasa ingin tahu yang kuat. Anak tersebut akan menanyakan apa yang ada di sekitarnya sampai anak merasa paham atas penjelasan orang tuanya atau orang yang ada di sekelilingnya. Kemampuan sosial, kemampuan menemukan solusi, kreativitas, empati, dan percaya diri. Adapun subjek yang diteliti, nama Muhammad Akif Al-Amar, usia 2 tahun 9 bulan, status keluarga 2 pupu. Nama wali, nama ayah Horadi, pekerjaan petani, jenjang pendidikan S1. Nama ibu Nurhayati, penjenjang pendidikan S1 dan pekerjaan sebagai guru. Adapun hasil yang diobservasi adalah anak tersebut sudah bisa mengucapkan kata sopan santun terhadap yang lebih tua, dan seperti mengucapkan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Sering menanyakan apa yang ada di sekitarnya karena anak tersebut memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Sudah bisa meniru gerakan-gerakan sholat
ketika orang tuanya melakukan sholat, maka anak tersebut akan menirunya. Sudah mulai bisa memakan makanan seperti makan nasi dengan makan dengan sendiri tanpa minta disuapin. Sudah mengenal warna-warna, nama kendaraan, dan hewan-hewan. Anak tersebut jika orang tuanya menunjukkan ini hewan apa, ini warna apa, dan ini kendaraan apa, maka anak tersebut akan menjawab dengan apa yang ditunjuk orang tuanya. Sudah hafal surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Sudah bisa mengucapkan doa-doa pendek seperti sebelum tidur, sebelum makan, dan sesudah makan. Anak-anak tidak bisa menerima bahkan menolak pemberian orang lain, akan tetapi selalu ingin memberi kepada orang lain atau bersedekah. Adapun ketidaktercapaian anak di sini masih banyak, karena di usia 2 tahun 9 bulan masih belum intensif dalam pembelajaran, masih belum mengerti secara sempurna apa yang diajarkan orang tersebut, orang tua yang diajarkan orang tuanya. Faktor pendukungnya, orang tua membiasakan hal-hal yang baik dan mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang tua menyediakan permainan bermacam permainan untuk asah otak seperti puzzle, media cetak gambar, hewan, dan mainan-mainan yang lainnya. Selain itu, anak tersebut sangat peka terhadap apa yang ada di sekitarnya, sehingga anak cepat meniru apa yang diajarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Adapun penghambat anak tersebut mudah bosan dengan apa yang diajarkan, akan tetapi anak mudah permainan untuk asah otak seperti puzzle, media cetak gambar, hewan, dan mainan-mainan yang lainnya. Selain itu, anak tersebut sangat peka terhadap apa yang ada di sekitarnya, sehingga anak cepat meniru apa yang diajarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Adapun penghambat anak tersebut mudah bosan dengan apa yang diajarkan, akan tetapi anak mudah faham apa yang diajarkan orang tuanya dan mudah mencari sesuatu yang baru. Adapun hasil penelitian di atas, anak berusia 2 tahun 9 bulan mampu berkembang dengan baik, semisal sudah hafal surat-surat pendek, menunjuk dengan ibu jari, sudah bisa meniru, dan hal-hal yang baik. Dan dapat saya simpulkan bahwa anak tersebut sudah mulai berkembang, akan tetapi ada hambatan atau kendala seperti anak mudah bosan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dan selalu mencari sesuatu atau kebiasaan yang baru. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji ketiga atas nama Siti Umayyah akan mempresentasikan tentang nilai agama dan moral. Landasan teori, adapun pendidikan agama dan moral yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, di mana tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek moral dan agama pada anak usia dini
pada anak usia 5-6 tahun, diantaranya mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, dan sebagainya. Pengertian nilai agama dan moral. Pengertian nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori. Nilai-nilai agama merupakan seperangkat standar keberadaan dan kebaikan. Nilai-nilai agama adalah nilai luhur yang ditransfer, diadopsi ke dalam diri. Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama bisa mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama tersebut. Menurut Licona, moral adalah suatu tuntutan perilaku baik yang dimiliki individu sebagai moralitas dan tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama dan moral adalah cara, proses, upaya memperluas atau mewujudkan potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, dan lebih baik. Memajukan suatu yang lebih awal, yang lebih akhir, atau dari yang tahapan nilai agama dan moral. Tahapan nilai agama menurut Hurst membagi tahapan perkembangan agama pada anak menjadi 3. Yang pertama, tahapan tingkat dongeng. Yang kedua, tahapan realistis atau tingkat kenyataan. Yang ketiga, tahap individualistis atau tingkat individu. Tahapan moral. Tahap perkembangan moral anak usia dini, ruang lingkup tahap pola perkembangan moral anak di antaranya adalah tahapan kejiwaan manusia dalam memperkembangkan nilai moral kepada diri sendiri. Mempersonalisasikan dengan mengembangkan dalam membentuk pribadi yang mempunyai prinsip. Profil subjek anak. Nama anak Raiza Ainur Rohmah, tanggal 20 Mei 2017. Usia 5 tahun. Alamat Tambak Sari, Rubaru, Sumeneb. Status ponaan. Nama ayah Muhammad Ridwan, nama ibu Siti Atiyah. Jenjang pendidikan ayah TK SD 1 Kecer, MTS MA Darul Ulum. Jenjang pendidikan ibu TK MI Nurul Islam dan MTS MA Darul Ulum. Hasil observasi atau penelitian. Mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Melakukan permainan fisik dengan aturan gerakan sholat. Faktor hambatan orang tua. Anak saya suka main handphone
karena teman-temannya yang lain suka main handphone. Faktor